saya ingin berbagi cerita. Ada persahabatan antara monyet dan ikan. Monyet dan ikan ini dia sangat bersahabat. Tentu saja monyet itu berada di atas pohon, bergelantungan di atas pohon. Sedangkan ikan berada di air. Tapi kebetulan ikan yang berada di air itu, dia berada pada kubangan kecil. Di tengah hutan, di kubangan kecil. Di mana ikan itu berada pada tempat yang tidak begitu baik menurut kacamata dari monyet. Maka setiap pagi monyet itu datang kepada ikan itu. Dia sehari-hari bercerita mengenai bagaimana luasnya dunia, bagaimana hebatnya perkembangan dunia ini. Dia bercerita kepada monyet itu bercerita kepada ikan, "Hei ikan sahabat, belajarlah kamu berubah untuk menghadapi zaman yang berbeda. Karena zaman itu terus berkembang dan kamu juga harus berkembang. Tidak boleh kamu berada di tempat kubangan yang kotor seperti ini." Si ikan mendengarkan dengan khusyuk sahabat monyetnya itu, karena dia itu tak hanya satu-satunya teman yang suka mengobrol itu hanya monyet intelektual ini. Tiap hari dia dengarkan petua-petua, tetapi tidak robah-robah. Disuruh itu tidak robah-robah, tetap saja dia seperti itu. Padahal dia sudah lama dengan si monyet intelektual itu. Sudah 4 tahun dia bersama-sama dengan sang monyet intelektual itu. Si ikan itu hanya mendengarkan saja. Dia kadang-kadang jarang bicara apa-apa. Dan jarang bertanya juga, karena dia tidak paham juga mau bertanya apa kepada monyet intelektual yang begitu ramainya dia bercerita. Tetapi dia sendiri, si ikan ini tidak paham bahwa dunia ini memang luas. Di dunia itu memang banyak hal yang bisa dilihatnya. Tapi si ikan ini hanya tahu bahwa lingkungan kubangan ikan itulah yang di bawah hutan itu. Dan temannya juga hanya punya teman, hanya monyet itu saja. Ya, disebut oleh sang ikan monyet intelektual yang banyak bicara, banyak berdongeng. Dia sendiri tidak paham apa yang diucapkan oleh si monyet intelektual. Tapi monyet intelektual merasa yakin bahwa temannya itu bisa memahami dan bisa meyakininya. Maka pada waktu itu ya terjadilah hujan besar dan terjadilah banjir, dan ikan yang tadinya berada dalam kubangan itu tersapu oleh banjir besar itu dengan hujan yang sangat besar itu. Dan si ikan ini terbentur-bentur ya di antara batu-batu dan pohon-pohon. Tentu saja monyet intelektual melihat dengan matanya bahwa temannya itu terbawa arus yang sangat besar karena ada perubahan alam yang berbeda, yaitu di mana si monyet itu melihat begitu kasihannya kepada sang ikan. Dia tidak tahu bahwa ikan itu gembira meskipun terbentur-bentur oleh batu, tetapi dia masuk ke dalam dunia yang lebih besar, yaitu di mana banjir bandang itu sedang terjadi. Tetapi memang dia kadang-kadang terbentur batu, terbentur oleh ke pohon-pohon, tetapi tidak apa-apa karena itu dunianya. Tapi pandangan monyet intelektual yang tidak tahu bahwa terjadinya badang besar itu adalah merupakan bahaya besar bagi sang ikan.
Maka dengan susah payah dia itu bergelantungan dalam keadaan hujan yang besar. Akhirnya dengan bergelantungan kakinya ke atas begitu, erat di atas pohon, dan tangannya akhirnya tertangkaplah si ikan itu. Setelah tertangkap si ikan itu dalam keadaan hujan, si ikan senang saja ditangkap oleh monyet karena memang dalam keadaan hujan, tidak ada masalah. Maka si monyet dengan segera membawa si ikan itu ke puncak pohon yang tinggi. Maka di puncak pohon yang tinggi itu, di sana kebetulan ada patahan pohon yang tumbang gitu, yang patah dan digenangi oleh air. Maka dengan penuh kasih sayang si monyet ini meletakkan di atas itu, sambil bercerita kepada ikan, "Hei ikan, lihatlah alam yang luas yang sering saya ceritakan. Meskipun dalam keadaan hujan pada waktu itu, tuh lihat begitu luasnya alam semesta ini. Lihat ya, meskipun ini dalam keadaan hujan yang lebat, tetapi begitu luar biasanya." Si ikan memang baru melihat. Dia terbongong-bongong, betul juga ya apa yang diceritakan ini. Saya bersyukur, kata si ikan itu, saya berkenalan dengan monyet dan membawa ke atas pohon dan melihat alam yang begitu luas. Si monyet kecapean, sudah menolong tadi ikan bergelantungan. Tanpa disadari, lalu si monyet itu ketiduran. Dan si ikan yang berada di dalam ini, dia bisa melihat alam yang begitu luas. Akhirnya tidak terasa hujan itu mereda dan pagi-pagi matahari bersinar. Begitu melihat matahari bersinar, dilihatlah si ikan sudah mati. Kenapa mati? Karena si genangan air yang berada di puncak pohon itu sudah kena panas, sudah mati. Dan si ikan terpanggang oleh matahari yang bersinar dan kering. Tak kala si monyet intelektual ini melihat sahabatnya itu mati, si monyet itu terinsak-insak bahwa terasa bahwa pertolongan kepada ikan itu belum maksimal. Maka dia berkata kepada ikan yang sudah mati, "Ikan, saya mohon maaf, tadi malam itu saya ini ketiduran karena capek untuk menolong kamu. Tetapi sekarang kamu sudah mati. Ya, mungkin ini adalah takdir dari Tuhan, bahwa memang setiap orang punya takdirnya masing-masing. Kamu sekarang mati muda. Ya, dalam keadaan seperti ini, saya tidak bisa berbuat apa." Si monyet intelektual itu tidak sadar bahwa matinya ikan itu karena dia dipaksa untuk hidup seperti monyet. Itulah orang yang dimana para guru yang memaksa anak belajar untuk sesuatu yang dia tidak disukainya. Maka langkah pertama itu bagi sekolah adalah temukan kompetensi daripada siswa itu apa yang sebenarnya. Setelah diketemukan potensi yang ada pada anak itu, arahkan anak itu pada kompetensi yang dimilikinya. Jangan dipaksakan untuk menerima pelajaran yang dia tidak paham dan tidak disukainya. Maka kompetensi itulah yang harus digarap, kompetensi itulah yang sebetulnya yang harus dikembangkan. Kalau anak itu senang berkelahi, senang tinju, ya sudahlah, jadikan saja petinju dan konsentrasikan pada dunia tinju. Maka sekolahnya tentu saja, tak kala sudah diketemukan, harus dia melanjutkan pendidikan pada fakultas olahraga. Yang dimana fakultas olahraga itu yang di sana ada tinju untuk berprestasi, dilanjutkan
dengan ilmu yang lebih tinggi dalam dunia pertinjuan dan teknologi tinggi. Kalau orang senang bahasa, jangan dipaksakan untuk belajar matematik. Biarkan saja dia bahasa, tingkatkan oleh guru bahasanya. Jadi di sekolah itu, penghargaan itu adalah, bisa jadi sekelas itu semua diberi penghargaan, tapi berdasarkan kompetensinya masing-masing. Jangan dibiarkan anak itu berprestasi semua mata pelajaran, karena itu akhirnya dia tidak fokus. Bisa jadi di sekolah jadi juara, tapi nanti kalau sudah lulus, dia itu adalah selalu akan menjadi orang yang kalah. Kenapa? Karena selalu ada orang yang fokus pada bidang kompetensinya masing-masing. Nah, inilah yang dimana kita harus paham mengenai dunia sukses itu adanya di mana. Dunia berhasil itu adanya di mana. Mari kita sekarang yang terakhir, mungkin ada lagi sebuah cerita ya. Ini kebetulan ceritanya masih juga pada dunia permonyetan ini. Ya, dunia permonyetan. Cuman monyet yang saya akan ceritakan sekarang ini adalah monyet yang sudah tua. Ya, sudah tua. Istrinya sudah tua, suaminya sudah tua. Monyet ini selalu berduka karena melihat teman-temannya sudah memiliki anak dan mengasuh anak-anaknya dengan gembira. Tapi monyet yang sudah tua ini tidak memiliki anak, padahal umurnya sudah sangat tua. Maka si monyet yang sudah tua ini, dia memutuskan untuk merenung atau untuk bertapa di bawah jurang, ya, di bawah ngarai, itu di bawah jurang. Ya, di pinggirnya itu adalah bukit, ke sana itu adalah, ya, karena di bawah jurang dia itu sengaja dia bertapa. Berdua dengan istrinya dia bertapa. Monyet-monyet yang lain merasa kasihan, maka dikirimkanlah makanan-makanan berupa pisang, berupa buah-buahan begitu. Tetapi monyet ini tidak putus asa, selalu dia berdoa dan sangat memiliki keyakinan bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berbulan-bulan dia bertapa di dalam gua itu. Tiba-tiba terdengarlah ada gauman. Suara gauman itu terpantul kepada dinding-dinding jurang itu sehingga menjadi bergema. Si monyet ini menengadahkan ke atas. Tiba-tiba di atas itu ada makhluk kecil yang jatuh dari langit. Dia berpikir, itu apa? Ada makhluk jatuh di langit. Ternyata di atas bukit itu ada harimau yang sedang melahirkan. Pada waktu dia melahirkan, dia sangat kesakitan. Dan tak kala dia melahirkan anak harimaunya kaget, terpelintir jatuh ke dalam jurang. Maka sang monyet melihat, wah, itu ada anak dari langit yang jatuh. Maka segeralah dia bangun dan berusaha untuk menangkapnya. Dan tertangkaplah makhluk yang jatuh dari langit itu. Tentu saja yang lain, monyet-monyet yang lain menyaksikan. Dan segeralah tersebar bahwa monyet tua itu doanya sudah dikabulkan. Maka berkumpullah para monyet semua dengan anak-anak monyet melihat apa yang terjadi pada monyet yang sudah tua itu. Dilihat, ternyata benar ya, ini ada bayi yang baru jatuh dari langit. Si monyet heran, kenapa wajahnya lain dengan diri.
Kenapa tangan dan kakinya juga lain dengan dirinya? Kenapa buntutnya juga lain? Ya tentu saja karena itu adalah anak harimau yang jatuh dari langit. Tetapi karena ini adalah jatuh dari langit dan si monyet ini punya keyakinan yang sangat kuat bahwa ini adalah anak dari Tuhan. Dan semua juga mengatakan, sudahlah kita pelihara saja, kita besarkan bersama-sama, supaya makhluk yang berbeda dengan kita ini adalah bisa jadi besar seperti kita. Maka anak harimau itu akhirnya dibesarkan di lingkungan monyet. Tak kala anak harimau itu dibesarkan di lingkungan monyet, lama-lama si anak harimau itu menjadi besar. Tetapi dia minder. Kenapa? Karena saudara-saudaranya bisa naik ke atas pohon, sedangkan dirinya tidak bisa naik di atas pohon seperti para monyet. Dan wajahnya juga beda, badannya juga beda, kaki dan tangannya juga berbeda dengan para monyet itu. Tentu saja monyet yang tumbuh semakin besar itu merasa minder. Tetapi ibunya mengatakan supaya dia ikhlas menerima apa adanya. Maka bergabunglah bersama dengan anak-anak monyet yang lainnya. Maka sudah agak besar, betul-betul lebih besar daripada monyet, anak-anak monyet yang ada di sekitarnya, bahkan sama monyet dewasa juga lebih besar. Maka dia ditarik-tarik telinganya, ditarik-tarik kakinya, ditunggangi di atas punggungnya. Para monyet itu adalah dia menghinakan ya makhluk yang berbeda dengan dirinya, dipakai bermain-main. Sedangkan si anak harimau itu ikhlas saja dipermainkan oleh kehidupannya, dipermainkan oleh kemiskinannya, dipermainkan ketidakmampuannya. Dia itu ikhlas saja. Sudah agak besar, tiba-tiba ada harimau besar memperhatikan dari kejauhan tingkah laku anak harimau itu yang dipermainkan oleh anak-anak monyet dan monyet dewasa. Dia heran, kenapa ada harimau dipermainkan oleh makanannya? Dia tidak habis pikir, bagaimana ini sejarah? Kok bisa ya anak harimau itu dipermainkan oleh makanannya? Maka akhirnya diputuskanlah si harimau yang sudah besar dari kejauhan itu mengaum dengan sangat keras. Tentu saja monyet yang dewasa maupun monyet yang masih kecil semua ketakutan dan semua lari ke atas pohon. Tetapi bagaimana itu harimau yang dibesarkan di lingkungan monyet? Dia juga kaget mendengar ada suara yang belum pernah dia dengar. Akhirnya dia berlari juga ketakutan. Si harimau besar ini heran, kenapa ada anak harimau takut oleh suara harimau? Maka dikejarlah ya si harimau. Hei, tunggu, hei anak harimau, tunggu. Tetapi si anak harimau itu berlari semakin kencang. Tetapi sekencang-kencangnya anak harimau dikejar oleh harimau yang sangat besar dan kuat. Tentu saja akhirnya tertangkap juga si anak harimau. Dan punggungnya digigit oleh anak harimau itu seperti kepada anak. Lalu dia berkata, si harimau besar kepada anak harimau, "Kamu ini harimau, kenapa kamu takut oleh saya?" Si anak harimau yang dibesarkan di lingkungan monyet itu kaget. "Saya ini bukan harimau, saya ini monyet." "Kamu itu adalah harimau, bukan monyet. Kamu itu adalah makhluk hebat, raja hutan, bukan monyet." Si anak harimau yang dibesarkan di tempat
Monyet itu berkata, saya ini monyet, saya bukan harimau. Saya takut oleh harimau. Seperti Anda. Karena jengkel si harimau ini untuk meyakinkan bahwa yang dihadapinya itu adalah makhluk yang mampu menjadi raja hutan. Makhluk yang mampu berilmu seperti harimau yang lain. Dia sangat jengkel bagaimana caranya meyakinkan orang itu bahwa dia itu bisa menjadi harimau dewasa. Kebetulan di depannya ada tergenang air, genangan air. Maka si harimau besar itu memperlihatkan wajahnya, diperlihatkan wajah anak harimau itu ke dalam genangan air. Hei, lihat, ini loh, kamu itu adalah harimau. Lihat wajahmu, wajahmu sama dengan saya. Dia lihat si anak harimau itu ke dalam genangan air itu. Dia baru menyadari bahwa dirinya memang berbeda dengan monyet. Dia lihat wajah harimau besar itu. Kok sama ya? Wajahnya seperti saya. Maka dia juga melihat tangannya. Iya ya, tangannya kok sama ya? Kulitnya, buntutnya. Lalu dia berkata kepada, apakah saya ini betul? Saya ini anak harimau. Si harimau berkata, betul, kamu adalah anak harimau. Kamu bukan monyet, bukan anak monyet. Maka dilepaskanlah si anak harimau itu. Lalu si harimau besar itu berkata dengan gagah, hei, anak harimau, siapa diri kamu itu? Barulah si anak harimau itu mengaum dengan keras. Oh, saya adalah anak harimau. Tersenyumlah si harimau besar itu. Lalu mulailah dia berjalan meninggalkan si anak harimau. Dan si anak harimau itu akhirnya mengikuti di belakang daripada harimau besar, mengikuti jejak-jejak harimau. Maka dia akan jadi harimau. Tapi mengikuti jejak-jejak monyet, karena dia dibesarkan di tempat monyet, maka harimau yang begitu hebatnya menjadi tidak ada kemampuan, seperti mati kompetensinya karena ditangani oleh para monyet yang tidak paham siapa dirinya. Inilah yang harus dipahami oleh seluruh manusia, bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah, sebaik-baiknya makhluk yang terbaik. Maka jika ada orang yang tidak percaya diri kepada dirinya sendiri, merasa minder terhadap dirinya sendiri, karena dirinya tidak seperti orang lain, sebetulnya adalah dia sudah menghina penciptanya. Siapa penciptanya? Allah yang maha hebat, Allah yang maha kuasa, yang telah memberikan kepada manusia itu 99 nama yang sama dengan penciptanya, yaitu Allah. Allah maha besar, manusia juga bisa besar. Allah maha pencipta, manusia juga bisa menciptakan robot, yang dimana robot pikirannya seperti manusia, bahkan lebih pandai daripada manusia. Kenapa? Karena dia pencipta, mewakili Tuhannya. Allah itu maha pencipta, ya. Maka manusia pun bisa menciptakan seperti Allah menciptakan. Ada 99 nama yang dimana manusia memiliki kompetensi yang luar biasa, tetapi tidak bisa semuanya dipelajari. Kenapa? Karena manusia yang harus disadari ini cukup mengambil satu kompetensi saja. Karena dia bukan Tuhan. Cukup
Jadilah kamu manusia. Manusia yang memahami kompetensi, kelebihan yang diberikan oleh Tuhanmu. Cukup satu kompetensi saja. Kembangkan satu kompetensi itu. Jadilah kamu paling hebat dalam satu kompetensi itu. Tidak apa-apa yang lain. Tidak dipahami dan tidak mengerti. Ya, karena satu kompetensi itu sudah cukup, maka kelemahanmu akan ditutupi oleh kompetensi-kompetensi yang lain. Seperti Matheson. Matheson itu pendidikannya hanya kelas 4 SD. Dia sedang berkelahi. Lalu diketemukan oleh guru yang memahami tentang kompetensinya. Oh, ini anak ini pandai berkelahi. Maka Matheson diperjuangkan, dilatih, kuat kakinya, kuat tangannya, lehernya menjadi seperti leher beton. Maka Matheson itu hanya 4 SD, nulis saja tidak karuan, tidak memiliki pengetahuan yang lain. Dia difokuskan kepada kemampuan dia itu bertinju. Maka mungkin bisa jadi pada waktu dia mulai juara kecamatan atau juara kabupaten, dia berangkat ke rumah sakit itu atau ke poliklinik itu hanya sendiri. Tetapi tak kala dia ini menjadi juara provinsi, sudah mulai dihargai oleh banyak orang. Tak kala dia menjadi juara nasional, sudah mulai memiliki tim. Ada tim kedokterannya, ada tim manajemennya, ada tim macam-macamnya. Ya, ada yang mencucikan pakaiannya dan sebagainya. Matheson fokus saja pada tinjunya, memperkuat pukulannya, memperkuat kakinya. Maka dia menjadi juara dunia yang ditakut dengan tim manajemen yang kuat. Maka itu jangan dipaksakan Matheson menjadi ilmuwan. Cukup ilmuwan dalam bidang tinju saja. Jadikanlah dia profesor tinju. Jangan menjadikan dia itu menjadi profesor matematik. Maka Matheson menjadi membawa negaranya menang di Olimpiade medali emas, dan dia dihargai sebagai petinju yang legendaris sampai hari ini. Setiap manusia punya potensinya masing-masing. Setiap manusia punya kemampuannya masing-masing. Maka jadilah guru yang bijak, yang bisa mengarahkan kepada apa potensi anak yang sebenarnya. Maka jika kita memahami tentang bagaimana kita mengarahkan kepada potensi anak yang sebenarnya, maka anak akan menjadi orang yang hebat, yang akan bisa memuliakan orang tuanya, memuliakan keluarga besarnya, memuliakan kabupatennya, memuliakan provinsinya, memuliakan negaranya. Dengan apa? Dengan kemampuannya. Tidak pernah ada orang yang dielu-elukan, profesor yang dielu-elukan. Hidup profesor, itu tidak ada. Dianggap pahlawan. Justru yang dianggap pahlawan adalah tukang tinju. Yang dianggap pahlawan adalah penyanyi. Yang dianggap pahlawan adalah ahli sepak bola, tukang sepak bola. Tapi fokus dalam bidangnya, maka dia masih muda sudah jadi hebat, sudah jadi pahlawan. Temukan potensimu itu dari Tuhan dan syukuri potensi itu dengan cara apa? Dengan cara the power is the focus. Kekuatan itu ada pada fokus yang Allah berikan kepada dirinya. Saya ini unggul dalam bidang apa? Sudah itu saja. Bisa bersama Ismail Satrianto, anggap raja. Berdiri-diri, kemenangan demi kemenangan dia genggam. Setiap pukulan
Setiap langkah pasti adalah anugerah patut disyukuri. Teruslah bertanding, pemenang sejati. Jiwa pejuangmu tak akan mati. Menggempur lawan dengan penuh arti. Nama besarmu terukir di hati. Bawah sorotan lampu terang, keberanianmu mengalun merdu. Peluh dan darah jadi saksi, ketangguhan yang takkan layu. Teruslah bertanding, pemenang sejati. Jiwa pejuangmu tak akan mati. Menggempur lawan dengan penuh arti. Nama besarmu terukir di hati. Kemenangan demi kemenanganmu adalah bukti mimpi bisa dicapai. Dengan usaha keras tak berujung, teruslah berlari di jalur juari. Teruslah bertanding, pemenang sejati. Jiwa pejuangmu tak akan mati. Menggempur lawan dengan penuh arti. Nama besarmu terukir di hati. Muhammad Rais berdiri di ring. Kemenangan demi kemenangan dia genggam. Setiap pukulan, setiap langkah pasti adalah anugerah patut disyukuri. Teruslah bertanding, pemenang sejati. Jiwa pejuangmu tak akan mati. Menggempur lawan dengan penuh arti. Nama besarmu terukir di hati. Di bawah sorotan lampu terang, keberanianmu mengalun merdu. Peluh dan darah jadi saksi, ketangguhan yang takkan layu. Teruslah bertanding, pemenang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Muhammad Rais Sulaiman Agam Praja untuk bertanding di Bandung. Alhamdulillah saya sangat senang karena latihan sangat membayarkan, tapi yang terutama saya tidak akan bisa meraih kemenangan dengan adanya kepercayaan kepada Tuhan, karena saya percaya bahwa semua kemenangan saya itu diiringi oleh Allah SWT. SMK Negeri 1 Garut. SMK Negeri 1 Garut. Terima kasih kepada sekolah dan guru-guru saya yang telah mendukung saya selama ini dan telah mengapresiasi. Saya terima kasih. Semoga semua dukungan itu bisa membuat saya lebih prestasi lagi ke depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai orang tuanya Muhammad Rais Sulaiman Agam Praja yang telah memenangkan hari ini menjadi piala emas ya dari yang diselenggarakan di Bandung ya, dan ini sudah mendapatkan emas yang ke berapa ya? 7
depan ini bagaimana Pak? Lebih maju, Banjar ini lebih maju. Sementara itulah. Ya. Mudah-mudahan lebih maju. Kemungkinan masuk ke tingkat nasional bagaimana Pak? Mudah-mudahan itulah. Mudah-mudahan kita masuk ke tingkat nasional. Berusaha ya. Alhamdulillah, ini sekarang kita bagaimana nih rencana ke depan? Untuk rencana ke depan, kita akan mengikuti event yang lebih tinggi lagi lah, insya Allah ya. Dari Abid Bajar baik ini lagi menyiapkan ya untuk event selanjutnya. Mudah-mudahan dari Abid Bajar baik lebih ke jenjang regional dan nasional, insya Allah. Tingkat provinsi Jawa Barat hari ini berapa emas? Tujuh emas, 14 atlet 7 emas ya. 7 emas ini. Baru 7 emas. Ya, 7 lagi. 7 lagi. Mudah-mudahan benar 7-nya sempat. Luar biasa ya. Baja siap untuk Garut, siap untuk tingkat nasional. Baik. demi kemenanganmu adalah bukti mimpi bisa dicapai dengan usaha keras dan maju. Teruslah berlari, teruslah bertanding.
dingin. Dengan darah dan keringat kau berdiri tegak, takkan mundur walau badai datang menyerang. Jiwa berjuang takkan pernah tercampak, hancurkan rintangan apapun yang menghadang.